Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tri Kusnandi, calon guru penggerak dari Angkatan 9 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak sahabat guru penggerak untuk membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kita awali dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman saya. Pengalaman apa yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di sekolah saya? Jadi, saya mau berpikir bahwa guru yang baik mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, bahwa budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lalu, apa yang berubah dalam diri saya? Saya mencoba untuk merubah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita tahu bahwa disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala macam tindakan. Lalu berkaitan dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari tentang manfaat disiplin bagi dirinya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia itu: 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Setelah itu, kita berdiskusi tentang keyakinan sekolah, bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid, berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Setelah kita memahami keyakinan, lalu kita sebagai guru, kita sadar bahwa restitusi 5 posisi kontrol merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya, untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Dan macam-macam posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Dan setelah kita mengetahui posisi kontrol kita mencoba untuk belajar mengenai segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi adalah suatu dialog yang melalui 3 tahapan yang bisa dilakukan antara orang tua, guru, dan murid itu sendiri. Dan dalam menyelesaikan masalah segitiga restitusi, kita memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini yaitu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu kita mencoba untuk merefleksikan antar konsep modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang terakhir 1.4 berkaitan dengan filosofi Ki Haji Dewantara, nilai peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan tentunya kedepannya
Budaya positif dapat terwujud dengan dorongan kolaborasi semua warga sekolah. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman saya? Saya perlahan sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya disiplin, positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus kita wujudkan dalam tindakan dan seharusnya kita berbagi pada rekan guru yang ada di sekolah. Pertanyaan berikutnya, hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan. Tentunya saya memahami bahwa mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan, ternyata pemberian penghargaan tersebut dapat berdampak kurang baik bagi murid itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan saya pasca modul 1-4 bahwa saya menyadari posisi kontrol saya yang saya gunakan sebagai penghubung, penghukum, dan sebagai teman. Seharusnya saya mampu sebagai manajer yang mana dalam penyelesaian masalah saya bisa menggunakan segitiga restitusi dan juga saya bisa mengayomi semuanya. Lalu terkait dengan pengalaman saya di modul 1.4 ini, yaitu bahwa saya mencoba menangani siswa berbagai kasus dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yang karena kita sebagai manajer di antara mereka. Pertanyaan selanjutnya bahwa sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi, ya tentunya saya belum melaksanakan apa yang dimau oleh segitiga restitusi, ya. Jadi saya biasanya berbuat sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah karena saya belum tahu tentang apa itu segitiga restitusi. Lalu setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari penting komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid itu sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Ya, sebenarnya saya dan mungkin sahabat-sahabat guru penggerak yang lain sudah menerapkan segitiga restitusi, namun mungkin belum sempurna karena biasanya kita jarang menstabilkan identitas terlebih dahulu. Biasanya kita langsung memvalidasi atau mencari alasan, ya. Setelah itu baru kita ajak mereka tentang apa yang mereka yakini di dalam kelas, ya. Dan tentunya sebelum mempelajari modul ini, saya tidak memahami istilah-istilah yang dipakai di dalam segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ya, menurut saya dalam membuat pembelajaran terkait budaya positif di sekolah harus dilaksanakan dengan antusias, mengikuti perjalanan berprosesnya menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Membentuk budaya sekolah yang berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tapi dengan ketekunan kita akan berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Demikian tadi sahabat guru penggerak, diskusi tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, semoga saya dan sahabat semua bisa menjadi guru penggerak yang tergerak, selalu bergerak dan menggerakkan. Dan saya berusaha menjadi pribadi yang bisa menjadi penuntun dan memberi semangat bagi guru dan seluruh warga sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi murid-murid kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.